Kehadiran. Kenaikan vibrasi yang kita bawa seringkali membuat kita berbeda dari yang lain, di mana kita bersinar dalam kegelapan, sehingga orang-orang dengan mudah menyadari kehadiran kita. Bagaimana kehadiran kita mempengaruhi getaran yang dipancarkan oleh orang lain? Seperti yang kita ketahui bersama, masing-masing orang memiliki frekuensi yang berbeda, di mana bumi kita adalah rumah bagi berbagai gradasi frekuensi. Bayangkan 7 warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna merah memiliki subgradasi seperti dari merah mahogani, merah anggur, merah marun, merah lembayung, dan masih banyak merah lainnya, hingga akhirnya masuk ke gradasi warna jingga. Begitu pula warna jingga yang memiliki berbagai subgradasi warna, hingga masuk ke warna kuning, dan seterusnya. Masing-masing warna memancarkan frekuensi yang berbeda. Begitu pula dengan masing-masing individu yang ada di bumi kita saat ini, di mana variasi dari frekuensi ini membuat keberagaman yang begitu indah. Namun sayangnya, umat manusia melihat perbedaan ini sebagai sebuah ancaman, bukan sebagai kesatuan. Dogma serta doktrin yang tertanam di alam bawah sadar umat manusia berputar layaknya kaset, di mana kita terus mengulang lagu yang sama. Lagu yang dimaksud adalah pola berulang, di mana kita menampilkan reaksi yang sama terhadap pemicu tertentu. Sebagai contoh, ketika kita melihat orang dengan status sosial yang berbeda, kita akan mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang tersebut. Reaksi ini tertanam di DNA kita akibat trauma masa lalu dari kehidupan kita yang terdahulu. Bayangkan jika kita sudah melewati puluhan kelahiran di berbagai sistem bintang yang berbeda, namun kita masih memutar kaset yang sama hingga di kelahiran saat ini. Kemudian, kapankah kita akan lulus ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi? Bumi baru sudah hadir saat ini untuk kita sadari. Kuncinya hanyalah untuk mengingat siapa diri kita yang sejati. Diri kita yang asli bukanlah emosi getaran rendah seperti amarah, dendam, kekecewaan, maupun ketakutan. Karena getaran tersebut hanyalah ilusi yang kita yakini sebagai kebenaran. Ilusi ini masih tetap dipertahankan pada matriks 3D, di mana umat manusia terus dibombardir dengan informasi terkait wabah penyakit, perang, politik, dan isu-isu yang membuat frekuensi kita terjun bebas. Namun, ketika mata ketiga kita terbuka, kita akan memahami bahwa ilusi tersebut ada untuk kita sadari, kemudian lepaskan. Ketika vibrasi kita naik, kita akan dapat mendiskriminasi dengan bijak mana hal yang membantu kita bertumbuh dan mana yang berusaha mengurung kita berada pada getaran rendah. Dengarkanlah intuisi kita, di mana kita akan dapat memilah informasi yang bersifat memanipulasi dan mana yang dapat menuntun kita ke dalam diri. Ketika kita sudah mampu menguasai diskriminasi dalam menggunakan intelek kita akan menjadi murid bagi diri kita sendiri, di mana kita adalah murid dan guru sekaligus. Kesadaran ini akan hadir di mana kita sudah memutuskan untuk melayani sesama, karena suara dari kesadaran ilahi hanya hadir bagi mereka yang sudah memutuskan untuk tidak lagi melayani ego. Sehingga, menjadi murid adalah keputusan besar yang dapat diambil oleh umat manusia yang ingin naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Karena, hanya dengan menjadi murid, kita siap untuk mendengarkan kesadaran ilahi yang akan menjadi guru kita. Hal inilah yang membuat kita menjadi murid dan guru sekaligus, bukan mencari guru spiritual di luar diri. Ketika kita sudah dapat mendengarkan kata hati atau kesadaran ilahi kita dengan lebih jernih, maka sinkronisitas akan hadir di mana kita akan bertemu dengan orang-orang atau dihadapkan dengan kesempatan baru. Kita patut mencoba kesempatan yang hadir kepada kita, di mana kita secara intuitif merasa bahwa apa yang hadir di kehidupan kita adalah pelajaran berikutnya yang harus kita pahami. Kemudian akan muncul pertanyaan, kapankah sinkronisitas atau kesempatan tersebut akan hadir ke kehidupan kita? Waktu adalah ilusi yang dibangun pada matriks 3D untuk membuat umat manusia tetap terkurung di sistem yang sebenarnya tidaklah eksis, sehingga mengukur kapan kesempatan baru akan hadir di hidup kita tidaklah tepat. Yang harus kita yakini adalah kesempatan akan hadir ketika kita dirasa sudah siap, di mana
Kita sudah mampu menyelaraskan lapisan energi kita sehingga kita mendapatkan tugas baru untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk dapat berbaur dengan vibrasi atau tingkat kesadaran yang bervariasi di bumi yang kita tempati? Jawabannya adalah dengan menjadi hadir di momen saat ini. Kehadiran kita akan memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkungan sosial tempat kita tinggal, karena kita menjadi medium bagi getaran yang lebih tinggi masuk ke matriks 3D. Hal ini tidaklah bisa dilihat dengan indera penglihatan kita, namun dapat kita sadari dari bagaimana kita hadir dengan cinta kasih di tengah keluarga, sahabat, maupun lingkungan kerja kita. Kita menampilkan keanggunan, kecerdasan, serta kasih sayang kepada sesama secara alami hanya dengan kehadiran kita.